Muhammad Ali merupakan seorang petinju sekaligus aktivis kulit hitam Amerika yang dijuluki sebagai The Greatest. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh olahraga paling penting di abad ke-20 dan dianggap sebagai petinju kelas berat terhebat sepanjang masa. Ali mencatat rekor sebagai petinju muslim pertama dan petinju termuda yang memiliki gelar juara dunia. Selain bertinju, Ali dikenal sebagai seorang aktor, musisi, dan penulis buku yang semua karyanya diminati banyak orang. Dia menjadi aktivis anti-rasisme dan anti perang yang sangat menentang perang Vietnam demi kemanusiaan dan hati nurani. Kepribadian Ali yang provokatif, humoris, dan ceplas-ceplos membuatnya sangat dikagumi oleh banyak orang di seluruh dunia, termasuk saya. Cassius Marcellus Clay Jr. atau yang lebih dikenal sebagai Muhammad Ali, lahir pada 17 Januari 1942 di Kentucky, Amerika, dari pasangan Cassius Marcellus Clay Sr. dan Odessa O'Grady Clay. Ia memiliki adik laki-laki bernama Rudolph Valentino Clay, yang sekarang telah berganti nama menjadi Rahman Ali. Ayahnya merupakan seorang pelukis dan pembuat papan reklame, sedangkan ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ali bersekolah di Central High School di wilayah Louisville dan dibesarkan di lingkungan kelas menengah. Sejak kecil, Ali menderita disleksia yang membuatnya kesulitan dalam membaca dan menulis di sebagian besar hidupnya. Ali tumbuh di tengah segregasi rasial, di mana ia pernah melihat ibunya dilarang membeli air minum hanya karena berbeda warna kulit. Karena hal itu, Ali mulai membenci orang kulit putih karena dianggap tidak bisa menghargai sesama umat manusia. Ali mulai bertinju sejak berusia 12 tahun dengan mengikuti arahan dari pelatihnya bernama Fred Stunner dan Chuck Bodak. Selama 4 tahun, Ali terus berlatih keras dan melakukan debut amatirnya saat melawan Ronnie O'Keefe di tahun 1954. Sejak saat itu, Ali menjelma sebagai petinju yang sangat ditakuti dan memiliki rekor 100 kemenangan dengan 5 kekalahan. Ia juga telah memenangkan berbagai gelar juara, seperti 6 Kentucky Golden Gloves, 2 Golden Gloves National, 1 National Amateur Athletic Union, dan 1 medal emas kelas berat di Olimpiade Musim Panas 1960 di Roma. Dalam buku autobiografinya, Ali bercerita jika dia melemparkan medali emasnya ke sungai Ohio karena ia ditolak masuk oleh restoran khusus orang kulit putih. Dia juga sempat bertarung dengan kelompok gangster kulit putih karena melakukan tindakan rasis kepadanya. Meski cerita itu masih diragukan oleh banyak pihak, namun sebagian orang percaya jika cerita Ali benar-benar nyata. Ali melakukan debut tinju profesionalnya dengan melawan Tony Hunsaker pada tanggal 29 Oktober 1960. Ali mulai mengubah karakternya menjadi sosok bermulut besar dan sombong karena terinspirasi dari seorang pegulat bernama Georges George. Hanya dalam waktu 3 tahun,
Ali telah mencatat rekor sebagai petinju yang tidak terkalahkan, di mana dia memenangkan 19 kali pertandingan dengan 15 kemenangan KO. Ali memulai karirnya dalam bidang seni dengan merilis album berisi kata-kata puisi yang berjudul I Am the Greatest, sebuah album yang dianggap sebagai contoh awal musik rap dan pendahulu hip-hop. Sebagai petinju yang tak terkalahkan pada saat itu, Ali menantang juara dunia kelas berat bernama Sonny Liston. Ali memenangkan gelar juara dunia dengan mengalahkan Sonny Liston di tahun 1964. Pertandingan tersebut dianggap sebagai pertandingan tinju terbesar sepanjang masa dan tercatat dalam buku sejarah. Di periode tersebut, Ali mengejek nama lahirnya sendiri karena terdengar seperti nama budak. Dia secara resmi mengubah namanya menjadi Muhammad Ali setelah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dia juga bergabung dengan komunitas Nation of Islam yang saat itu dianggap sebagai organisasi berbahaya oleh pemerintah Amerika. Hal itu menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat yang terus diperkeruh oleh media. Dalam sebuah wawancara, Ali mengatakan jika dia memutuskan menjadi mu'alaf karena terkesan dengan ajaran Islam yang penuh sopan santun. Islam telah menjadikannya sebagai manusia seutuhnya dan mengajarinya banyak hal yang tidak pernah ia temui seumur hidupnya. Ketika Amerika terlibat dalam Perang Vietnam, pemerintah memberlakukan wajib militer kepada warganya jika tidak ingin dipenjara. Ali menolak wajib militer dan menganggap dirinya sebagai penentang dinas militer karena alasan hati nurani. Ia juga menentang kelompok kulit putih yang rasis dan menolak direkrut menjadi militer dengan alasan keyakinan agamanya. Ali mengatakan jika ia tidak menentang undang-undang negara, namun perang merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran, kecuali hal itu dinyatakan oleh Allah atau Rasul. Ia tidak ingin menyakiti sesama umat manusia, meskipun berbeda keyakinan hanya karena alasan bela negara. Karena hal itu, pemerintah mencabut paspornya hingga lisensi tinjunya harus ditangguhkan. Tindakan Ali yang menentang Perang Vietnam membuatnya menjadi ikon bagi budaya tandingan yang lebih besar pada generasi 60-an. Dia menjadi sosok yang sangat menonjol dalam kebanggaan rasial bagi orang Afrika Amerika selama gerakan hak-hak sipil dan sepanjang karirnya. Sebagai seorang umat Muslim, Ali semakin terkait dengan organisasi Nation of Islam yang dipimpin oleh Elijah Muhammad. Dia mengatakan jika ras kulit putih merupakan pelaku genosida terhadap orang kulit hitam di Amerika. Ia juga menambahkan terkait Perang Vietnam dengan menyatakan jika musuh terbesarnya adalah orang kulit putih, bukan Viet Cong, Tiongkok, atau Jepang. Karena statementnya tersebut, Ali menjadi sasaran kecaman publik di mana orang-orang menganggap Nation of Islam sebagai agama kebencian dan separatis kulit hitam yang penuh kekerasan. Pada tahun 1967, Ali akhirnya ditangkap karena menolak hadir saat akan dilantik masuk ke dalam Angkatan Darat. Asosiasi Tinju Dunia lalu mencabut gelar juaranya yang membuat semua penggemar Ali marah besar. Atlet terkenal Amerika seperti Jim Brown, Bill Russell, dan Kareem Abdul-Jabbar hingga mengadakan pertemuan di kantor Negro Industrial Economic Union. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pemimpin politik Carl Stokes untuk mendukung Ali dan membebaskannya dari jeratan hukum.
Badan Keamanan Nasional atau FBI mulai melakukan operasi rahasia yang mereka sebut sebagai Project Binaret. Mereka menyadap orang-orang seperti Martin Luther King Jr. dan Senator Frank Church karena terlalu lantang mengkritik tindakan Amerika dalam Perang Vietnam. Aksi tersebut akhirnya terungkap setelah Martin Luther King menemukan alat penyadap di dalam rumahnya. Kelompok aktivis dan organisasi masyarakat lalu menyerang kantor FBI karena bertindak ilegal dan melanggar privasi seseorang. Mereka juga menemukan berkas berisi nama-nama agen yang menyusup ke dalam gerakan hak-hak sipil dan anti perang. Pada tahun 1970-an, Ali kembali bertinju setelah mendapat lisensi dengan menggunakan pengaruh politiknya. Pertarungan antara Ali dan Joe Frazier dijuluki sebagai Fight of the Century karena mempertemukan dua petinju yang tak terkalahkan. Jurnalis olahraga bernama John Camden menyebut pertandingan itu sebagai peristiwa terhebat yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Ali kalah secara dramatis, di mana itu menjadi kekalahan pertama Muhammad Ali di sepanjang karirnya. Meski Ali masih terus bertanding, namun ia mulai dekat dengan kelompok aktivis dan merilis buku pertamanya, berjudul The Greatest, My Own Story. Dia juga menikah dengan Belinda Boyd, yang melahirkan 4 anak bernama Maryam, Jamila, Raseda, dan Muhammad Jr. Ali memulai karirnya sebagai seniman amatir dengan melukis puluhan gambar dalam waktu senggangnya. Pemilik galeri seni bernama Rodney Hilton Brown menawar beberapa lukisan Ali dengan uang yang tidak disebutkan. 26 lukisan Muhammad Ali kemudian dilelang oleh pemilik galeri dan terjual dengan harga $1 juta. Pada tahun 80-an, Ali memutuskan pensiun dari dunia tinju setelah didiagnosis menderita sindrom Parkinson, sebuah penyakit yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang keras seperti tinju. Sejak saat itu, Ali mulai fokus menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim dengan beramal dan berbuat baik. Dia mendonasikan uang jutaan dolar ke berbagai organisasi amal dan memberi makan gratis ke lebih dari 22 juta orang yang menderita kelaparan. Ali juga mulai berkunjung ke benua Afrika dan mendatangi kamp pengungsi Palestina di wilayah Lebanon Selatan. Dia secara terbuka mendukung para pejuang Palestina untuk membebaskan tanah air mereka dari kaum Zionis Israel. Kedermawanan dan karisma Ali yang luar biasa membuatnya direkrut oleh Presiden Jimmy Carter untuk misi diplomatik. Dia ditunjuk sebagai juru bicara Amerika untuk memboikot Olimpiade Moskow sebagai protes terhadap invasi Soviet ke Afghanistan. Di hadapan jurnalis Rusia, Ali mengatakan jika dia sakit hati saat mendengar Rusia sedang menginvasi negara Muslim. Dia berharap Soviet akan menarik semua pasukannya karena tindakannya tersebut bisa memicu perang nuklir yang mengerikan. Pada tahun 1990, Ali menemui Presiden Irak Saddam Hussein untuk merundingkan pembebasan sandera warga Amerika. Meski Ali berhasil membawa semua sandera, namun dia malah dikritik oleh Presiden George W. Bush. 3 tahun kemudian, Ali melakukan kampanye untuk mendesak Amerika agar membantu para pengungsi yang terkena dampak genosida Rwanda di Afrika. Ia juga menyumbangkan uang pribadinya untuk memberi makan semua pengungsi yang sedang kelaparan. Meski Ali sudah tidak aktif dalam dunia tinju, ia diberikan gelar kehormatan, di mana Ali menyalakan api di Olimpiade Atlanta,
yang ditonton oleh 3,5 miliar pemirsa di seluruh dunia. Pada tahun 2000-an, kondisi kesehatan Ali mulai menurun karena penyakit sindrom Parkinson yang semakin parah. Meski demikian, Ali masih tetap beraktivitas dan mempromosikan film dokumenternya berjudul Ali yang dirilis di tahun 2001. Ketika terjadinya serangan 11 September yang mengerikan, Ali menyatakan, jika Islam adalah agama damai, karena tidak mengajarkan untuk membunuh orang, apalagi menjadi teroris. Kelompok teroris hanyalah oknum yang memiliki kepentingan pribadi dan orang fanatik rasis yang menyebut diri mereka sebagai Muslim. 1 tahun kemudian, Ali berangkat ke Afghanistan sebagai utusan PBB untuk mendamaikan pihak Amerika dan Afghanistan yang sedang berperang. Misi tersebut tidak pernah berhasil. Hal inilah yang membuat Ali memutuskan kembali setelah ia menetap di sana selama 3 hari. Pada tahun 2012, Ali dianugerahi Philadelphia Liberty Medal karena kontribusi besarnya sebagai aktivis filantropi dalam hal kemanusiaan. Ia juga muncul sebagai pembawa bendera di Olimpiade musim panas yang digelar di wilayah London, Inggris. Meski ia kesusahan untuk berdiri karena penyakitnya, Ali tetap melakukan tugas itu dengan dibantu oleh istrinya, Yolanda Williams. Pada tahun 2016, Ali dilarikan ke rumah sakit karena penyakitnya semakin parah hingga menyebabkan gangguan pernapasan. Setelah dirawat selama beberapa jam, kondisi Ali mulai membaik dan bisa berkomunikasi melalui jentikan jari. Namun pada 3 Juni 2016, Muhammad Ali dinyatakan meninggal dunia karena infeksi shock septik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Berita kematian Muhammad Ali menggemparkan dunia hingga diliput oleh banyak media internasional. Politisi seperti Barack Obama, Hillary Clinton, dan Donald Trump memberikan penghormatan kepada Ali atas semua jasa-jasa besarnya. Banyak selebritis dan atlet olahraga mengucapkan belasungkawa melalui media sosialnya, seperti Will Smith, Michael Jordan, LeBron James, Floyd Mayweather, Mike Tyson, dan masih banyak lagi. Jenazah Ali lalu disolatkan di halaman Kentucky Exposition Center yang dihadiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ali kemudian dimakamkan di Cave Hill Cemetery yang disiarkan melalui televisi dan dihadiri oleh banyak pejabat dan selebritis dunia. Di sisi lain, Ali menjadi satu-satunya petinju yang memenangkan gelar juara kelas berat 3 kali berturut-turut. Ia juga satu-satunya petinju yang diberi nama The Ring Magazine Fighter of the Year sebanyak 6 kali dan dinobatkan sebagai salah satu olahragawan terbaik sepanjang masa. Ia telah dilantik ke dalam Hall of Fame Tinju Internasional dan mendapat medali perdamaian atas semua jasa-jasanya dalam hal kemanusiaan. Selain itu, Ali bersama Pele dan Jackie Robinson dimasukkan ke dalam daftar 100 orang paling penting abad ke-20 versi majalah Time.